Hai semuanya. Petualangan seringkali dimulai dari sebuah ide sederhana. Pergi ke tempat yang belum pernah kita kunjungi. Ide ini, sekecil apapun, mengandung janji untuk menemukan sesuatu yang baru. Entah itu pemandangan yang menakjubkan, rasa makanan yang unik, atau bahkan teman baru. Tapi, di balik semua hal eksternal itu, ada satu penemuan yang paling berharga dan seringkali tidak disadari. Penemuan diri sendiri. Perjalanan ke tempat baru, jauh dari rutinitas dan zona nyaman, memaksa kita untuk melepaskan topeng-topeng yang kita kenakan setiap hari. Topeng sebagai seorang pekerja, seorang anak, seorang teman, atau bahkan topeng yang kita buat untuk meyakinkan diri kita sendiri. Di tempat asing, tidak ada yang mengenal kita. Tidak ada ekspektasi yang harus dipenuhi. Kita bebas menjadi siapapun yang kita mau. Dan anehnya, dalam kebebasan itulah, kita justru menemukan siapa kita sebenarnya. Bayangkan momen saat kita tersesat di sebuah gang sempit di kota yang tidak kita kenal. Di rumah, kita mungkin akan panik, menelpon teman, atau langsung membuka peta digital dengan segala ketergantungannya. Tapi di sana, di tempat asing itu, opsi kita terbatas. Kita harus mengandalkan intuisi, bertanya pada orang asing yang mungkin tidak mengerti bahasa kita, atau sekadar memberanikan diri untuk terus berjalan tanpa tahu kemana. Momen inilah yang menunjukkan seberapa sabar, seberapa gigih, dan seberapa fleksibel kita sebenarnya. Apakah kita mudah menyerah dan langsung mencari taksi? Atau kita justru menikmati tantangan ini dan melihatnya sebagai sebuah petualangan kecil? Reaksi-reaksi spontan inilah yang menjadi cermin bagi kepribadian kita yang paling jujur. Kita melihat bagaimana kita bereaksi di bawah tekanan, bagaimana kita berinteraksi dengan orang asing, dan seberapa besar rasa ingin tahu kita terhadap dunia. Lebih dari sekadar menghadapi masalah, perjalanan juga menguji batasan fisik dan mental kita. Mendaki gunung yang terjal, berjalan kaki berjam-jam menyusuri kota tua, atau sekadar menghadapi jet lag yang mengacaukan ritme tidur. Setiap tantangan ini mengajarkan kita tentang ketahanan diri. Kita belajar bahwa tubuh kita lebih kuat dari yang kita kira, bahwa pikiran kita mampu menoleransi ketidaknyamanan, dan bahwa kita bisa melewati rintangan yang sebelumnya kita pikir tidak mungkin. Ada kepuasan mendalam saat kita berhasil mencapai puncak, bukan hanya karena pemandangan yang indah, tetapi karena kita tahu kita berhasil mendorong diri kita melampaui batas yang kita tetapkan sendiri. Rasa pencapaian ini tidak datang dari pujian orang lain, melainkan dari pengakuan tulus terhadap diri sendiri. Di samping tantangan, perjalanan juga membuka mata kita terhadap hal-hal yang selama ini tidak pernah kita pikirkan. Kita bertemu dengan budaya yang berbeda, melihat cara hidup yang jauh dari kebiasaan kita, dan mencicipi makanan dengan rasa yang tidak terbayangkan. Saat kita mencoba memahami cara pandang orang lain, kita secara tidak langsung juga meninjau kembali nilai-nilai dan keyakinan kita sendiri. Apakah hal-hal yang selama ini kita yakini benar adalah satu-satunya kebenaran? Apakah cara hidup yang kita jalani adalah satu-satunya cara yang baik? Perjalanan mendorong kita untuk menjadi lebih terbuka dan toleran, tidak hanya terhadap orang lain, tetapi juga terhadap kemungkinan-kemungkinan baru dalam hidup kita sendiri. Kita mungkin menemukan hobi baru, passion yang tersembunyi, atau bahkan tujuan hidup yang sama sekali berbeda dari apa yang kita rencanakan. Momen-momen kesendirian saat bepergian juga menjadi ajang introspeksi yang luar biasa. Duduk sendirian di sebuah kafe, memandangi keramaian kota asing, atau menatap langit malam di tempat yang jauh dari lampu-lampu kota. Di tengah kesunyian itu, kita tidak bisa lari dari pikiran kita sendiri. Tidak ada gangguan dari pekerjaan, media sosial, atau teman-teman. Kita dipaksa untuk mendengarkan suara hati kita, memikirkan apa yang benar-benar penting dalam hidup, dan merenungkan arah yang ingin kita tuju. Saat kita tidak sibuk dengan peran-peran kita sehari-hari, kita lebih mudah mendengar bisikan-bisikan yang seringkali terabaikan. Mungkin kita menyadari bahwa kita selama ini mengejar sesuatu yang bukan keinginan kita, atau mungkin kita menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Seringkali kita pulang dari sebuah perjalanan dengan membawa lebih dari sekadar oleh-oleh atau foto-foto yang indah. Kita membawa pulang versi diri kita yang sedikit berbeda, yang lebih bijaksana, lebih berani, dan lebih mengenal diri sendiri.
Kita mungkin tidak lagi takut menghadapi ketidakpastian, lebih menghargai hal-hal kecil, dan memiliki perspektif yang lebih luas tentang dunia. Pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan, entah itu menyenangkan atau penuh tantangan, menjadi bagian dari cerita hidup kita. Cerita ini tidak hanya menceritakan tentang tempat yang kita kunjungi, tetapi juga tentang bagaimana tempat-tempat itu mengubah kita. Misalnya seorang yang pemalu mungkin menemukan keberanian untuk memulai percakapan dengan orang asing saat mencari arah. Seorang yang sangat terencana dan kaku mungkin belajar untuk bersikap fleksibel dan menerima hal-hal yang tidak terduga saat penerbangannya dibatalkan. Dalam setiap tantangan dan kejutan, ada pelajaran berharga yang mengasah karakter kita. Kita belajar bahwa kita tidak perlu mengendalikan setiap detail dalam hidup. Kita belajar bahwa kadang-kadang hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah membiarkan diri kita terbawa arus dan melihat kemana arus itu membawa kita. Pengalaman ini membantu kita melepaskan kebutuhan untuk selalu terkontrol dan sempurna, dan sebaliknya, merangkul ketidaksempurnaan dan spontanitas. Perjalanan juga memperlihatkan kepada kita apa yang benar-benar kita nikmati. Apakah kita lebih suka duduk di kedai kopi yang tenang dan membaca buku, atau kita lebih suka petualangan ekstrim, seperti arung jaram atau panjat tebing? Apakah kita senang mengunjungi museum dan belajar sejarah, atau kita lebih suka berinteraksi dengan penduduk lokal dan mendengarkan cerita mereka? Pilihan-pilihan kecil ini yang kita ambil secara naluriah saat bepergian adalah petunjuk tentang siapa kita di dalam. Kita tidak lagi membuat pilihan berdasarkan apa yang seharusnya kita lakukan atau apa yang orang lain harapkan dari kita. Kita memilih apa yang benar-benar membuat kita merasa hidup. Kembali ke rumah, kita mungkin mendapati bahwa kita melihat lingkungan kita sendiri dengan mata yang berbeda. Hal-hal yang sebelumnya kita anggap biasa-biasa saja, kini terasa istimewa. Kita menjadi lebih sadar akan detil-detil kecil yang selama ini kita abaikan. Kita mungkin lebih menghargai keluarga dan teman-teman karena kita menyadari betapa pentingnya hubungan itu saat kita jauh. Proses ini adalah cerminan dari pertumbuhan pribadi. Kita tidak hanya bertumbuh saat kita berada di tempat asing, tetapi juga saat kita kendali dan mengaplikasikan pelajaran-pelajaran itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Pengalaman bepergian menjadi fondasi yang kuat untuk membangun diri yang lebih autentik dan bahagia. Jadi perjalanan ke tempat baru bukan hanya tentang melihat dunia luar, tetapi juga tentang melihat dunia di dalam diri kita. Ini adalah kesempatan untuk menantang diri kita, belajar, dan tumbuh. Ini adalah cara untuk melepaskan beban yang kita pikul setiap hari dan menemukan kembali siapa kita sebenarnya, jauh dari semua label dan ekspektasi. Ini adalah investasi terbaik yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri, karena pada akhirnya, petualangan yang paling berharga adalah petualangan untuk mengenali dan mencintai diri sendiri. Saat kita mengemas koper untuk pergi, sebenarnya kita sedang mengemas keberanian untuk menghadapi diri kita sendiri. Dan saat kita kembali, kita tidak lagi membawa koper yang sama, karena di dalamnya telah terisi pemahaman baru, kekuatan, dan cerita yang akan selamanya membentuk diri kita. Perjalanan mengajarkan kita bahwa dunia itu luas, tetapi yang paling menakjubkan dari semuanya adalah saat kita menemukan bahwa diri kita sendiri juga memiliki kedalaman dan keajaiban yang tak terbatas, menunggu untuk dijelajahi.